Itu pun atas anugerah Dewa Brahma dan Dewa Siwa untuk bisa menghadirkan Dewi Gangga ke alam semesta. Begitu Dewi Gangga hadir di alam semesta, apa yang terjadi? Maka terjadilah air bah yang sangat besar, bercarai-berai memenuhi alam semesta. Maka ditahanlah oleh Betara Siwa, maka Dewi Gangga ada di kepalanya Dewa Siwa. Itu mitologinya. Dasar kita melaksanakan yadnya terdiri dari Trikayi Parisudo. Kalau wangun yadnya dasarnya ini, berpikir dengan baik, bicara dengan baik, berbuat dengan baik. Setelah itu Panca Serado, dasar. Kalau tidak Anda yakin dengan itu Sang Hyang Widi-Waso, tidak yakin dengan Atman, tidak yakin dengan Karma Palo, tidak yakin dengan Samsara Punarbawa, tidak yakin dengan Moksa, maka sia-sialah yadnya yang kita adakan. Sekecil apapun yadnya itu akan bisa membebaskan kita dari dosa. Om Swastiastu, Om Mawigenamastu Namo Sidem, Om Sidirastu Tadastu Ya Nama Swaha. Astungkara kita panjatkan kadapan Ido Sang Hyang Widi-Waso, Ido Betara-betari Sandi Melinggi Ring Pura Agung Jagat Karana, yang telah memberikan anugerahnya kepada kita kesehatan dan panjang umur serta kebahagiaan. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, karena apa sih pentingnya kita Dharma Tulo? Pentingnya kita berdharma Tulo adalah berdiskusi, sharing, saling memberi. Khusus pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan materi yang berkaitan dengan Puja Wali Ido Betara Sandi Melinggi Ring Pura Agung. Maka judulnya pentingnya yadnya. Sebelum kita melangkah pentingnya yadnya, maka perlu kita ketahui mitologi daripada yadnya itu sendiri. Dalam Purana dijelaskan sebelum yadnya berkembang, di situ diceritakan Maharaja Sagara, beliau adalah penguasa Ayodhya. Beliau akan melaksanakan upacara Asmaweda yadnya, upacara yang maha agung, maha mulia, yang mengorbankan 1000 kuda, berkilo-kilogram emas dan yang lainnya. Beliau mempunyai 2 pramesuri. Yang pertama Parisuri, beliau mempunyai 1 putra. Pramesuri yang kedua, beliau mempunyai putra sebanyak 60.000 orang. Kalau zaman sekarang tidak mungkin itu terjadi, tapi itulah Purana. Singkat cerita, beliau akan melaksanakan Asmaweda yadnya dengan yang sangat megah dan luar biasa, tetapi tidak disertai dengan niat yang tulus ikhlas. Maka kegiatan yadnya itu pun diketahui oleh Betaru Indra. Karena niatnya tidak baik, maka Batara Indra turun ke dunia untuk menggagalkan yadnya ini, karena niatnya tidak baik. Maka beliau merubah wujud menjadi seorang raksasa untuk mengambil 1000 kuda yang akan dipersembahkan. Beliau lenyapkan ke dalam tanah, sehingga penjaga kuda melaporkan kepada sang maharaja bahwa kuda yang akan menjadi persembahan telah lenyap. Maka marahlah sang raja ini, memanggillah putranya yang 60.000 itu untuk
menghadap agar segera mungkin untuk bisa mendatangkan kembali kuda-kuda yang telah hilang. Singkat cerita, berangkatlah seluruh putra-putra beliau sebanyak 60.000 untuk mencari ke seluruh alam semesta. Sampailah saatnya beliau menemukan kuda itu berada di pasraman Bagawan Kapila. Dengan tidak ada rasa hormat, putra-putra sang maharaja ini menuduh Bagawan Kapila mencuri kuda-kuda ini. Karena selalu didesak dengan diberi perjawaban dengan sopan santun, anak-anak dari raja ini tidak mau tahu, karena barang buktinya ada di situ, kuda di situ, pastilah Bagawan yang mencuri. Nah, beliau tidak terima dengan itu. Karena beliau tidak terima, di luar pengendalian beliau, maka keluarlah api dari kedua mata beliau, membakar seluruh putra-putra Maharaja Segara itu menjadi abu, dikumpulkan oleh beliau. Singkat cerita, Maharaja Segara ini merasa khawatir dengan tidak kembalinya putra-putra beliau. Beliau sangat gelisah. Maka dipanggillah putra yang pertama beliau, seorang pertapa yang bernama Asuman. Beliau dipanggil, diberitahu permasalahan yang ada. Kalau tidak sampai ada kuda ini, maka yadnya ini tidak akan berjalan. Oleh sebab itu beliau memerintahkan putra yang pertama ini sebagai seorang pertapa untuk mencari kuda-kuda itu. Keliling beliau mencari ke alam semesta, karena beliau seorang pertapa, sangat cepatlah beliau menemukan. Maka ditemukanlah kuda-kuda itu ada di pasraman Bagawan Kapila. Beliau seorang pertapa yang sangat santun, sangat hormat, sangat menghargai semuanya. Beliau mengaturkan sembah sujud kepada Bagawan Kapila. Wahai sang Bagawan, maafkan amba kalau mengganggu keberadaan Bagawan. Izinkan amba bertanya, kenapa kuda-kuda ini ada di sini? Wahai anak muda, aku tidak tahu bahwa kuda-kuda ini sudah ada di sini. Aku juga bingung. Kalau ini milikmu, bawalah pergi kembali kepada orang tuamu. Baiklah Bagawan kalau begitu. Mengaturkan sembah sungkum kepada Bagawan. Sebelum beliau meninggalkan itu, beliau teringat dengan saudara-saudara beliau yang 60.000 itu. Bertanyalah beliau kepada sang Bagawan, mohon maaf Bagawan, tahukah Bagawan tentang saudara-saudara saya? Diceritakanlah di sana bahwa saudara-saudaramu tidak punya sopan santun, tidak punya etika, menuduh orang sembarangan. Oleh sebab itu wajarlah mereka mendapatkan kutukan. Saudara-saudaramu telah kumusnahkan, namun abunya ada di sana. Kalau kau ingin saudara-saudaramu hidup, kamu harus bisa menghadirkan Dewi Gangga ke dunia. Ini nanti ada kaitannya dengan acara-acara kita. Oleh sebab itu, mengaturkanlah semua bakti beliau kepada Bagawan. Baiklah Bagawan kalau begitu. Kembalilah beliau dengan membawa kuda-kudanya ke kerajaan Ayodhya. Disampaikanlah apa yang menjadi pesan dari Bagawan, bahwa apabila ingin putranya hidup kembali, maka Maharaja harus segera bisa menghadirkan Dewi Gangga ke alam semesta. Namun sampai selesainya, setelah itu sang Maharaja menyerahkan kerajaannya kepada putranya, maka digantikanlah oleh putranya sebagai raja.
Sampai akhir ayat pun sang raja segara belum mampu menghadirkan Dewi Gangga ke alam semesta. Dilanjutkan putra lagi, putra dari Maharaja yang Asma juga belum mampu menghadirkan Dewi Gangga ke alam semesta. Sampai tingkatan ke cucunya, putra dari Asuman, putra dari Begarta, itulah baru. Itu pun atas anugerah Dewa Brahma dan Dewa Siwa untuk bisa menghadirkan Dewi Gangga ke alam semesta. Begitu Dewi Gangga hadir di alam semesta, apa yang terjadi? Maka terjadilah air bah yang sangat besar, bercarai-berai memenuhi alam semesta. Maka ditahanlah oleh Betara Siwa, maka Dewi Gangga ada di kepalanya Dewa Siwa. Itu mitologinya. Sekarang tinggal Sabto Tirta, ya, antara Yamuna, Saraswati, itulah mitologinya. Setelah itu barulah bisa dihidupkan saudara-saudaranya yang 60.000 itu. Setelah Tirta Amerta Betara Siwa, yang pusatnya namanya Tirta Pramasiwa di Swargaloka. Itu adalah mitologi bagaimana Tirta Amerta hadir ke alam semesta dalam rangka untuk penyucian alam semesta Banu Agung, Banu Alit, termasuk kita semua dalam melakukan yatnya. Melihat apa yang diterangkan di atas, maka lahirlah di kita ini yang namanya Panca Yatnya. Terdiri dari Dewa Yatnya, Rsi Yatnya, Pitro Yatnya, Manusa Yatnya, dan Buto Yatnya. Itu rangkaiannya, ya. Selanjutnya ada juga yang paling kecil bagi keluarga kecil, ada namanya Teri Renam, ya, Dewa Renam, Rsi Renam, dan Pitra Renam. Itu yang mengawali terjadinya filsafat dari yatnya. Oleh sebab itu kita juga mempunyai dasar kita melaksanakan yatnya terdiri dari Trikayi Parisudo. Kalau wangun yatnya dasarnya ini: berpikir dengan baik, bicara dengan baik, berbuat dengan baik. Setelah itu Panca Serado, dasar. Kalau tidak Anda yakin dengan Ido Sang Hyang Widi Waso, tidak yakin dengan Atman, tidak yakin dengan Karma Palo, tidak yakin dengan Samsara Punarbawa, tidak yakin dengan Moksa, maka sia-sialah yatnya yang kita adakan. Oleh sebab itu ada tujuan yatnya. Setelah kita mengetahui mitologi dan dasar-dasar yatnya, maka kita sekarang mengarah kepada tujuan daripada yatnya. Yang pertama, tujuan kita mengadakan yatnya adalah untuk membebaskan diri dari ikatan dosa. Ya, membebaskan diri dari ikatan dosa. Sekecil apapun yatnya itu akan bisa membebaskan kita dari dosa. Apakah nanti betul itu, nanti kita sendiri yang bisa merasakan. Sebagaimana dimuat dalam kitab Suci Begawan Kita bab 3 sloka 12, yang artinya dipelihara oleh yatnya, para dewa akan memberikan kamu kesenangan yang kamu inginkan. Ia yang menikmati pemberian-pemberian ini tanpa memberikan balasan kepadanya adalah pencuri. Itu dalam Bagawan Gita. Yang kedua, orang yang baik makan apa yang tersisa dari yatnya, mereka itu terlepas dari segala dosa. Akan tetapi orang yang jahat hanya menyediakan makanan untuk dirinya sendiri, mereka itu adalah makan dosanya sendiri. Ya. Sangat jelas di dalam Bagawan Gita bab 3 sloka 12 sudah sangat jelas dijelaskan bagaimana tujuan yatnya itu sendiri.
Tujuan yang kedua adalah membebaskan diri dari ikatan karma. Yatnya juga bisa membebaskan diri dari ikatan karma. Sebagaimana tercantum dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 9, yang artinya kecuali pekerjaan apa yang dilakukan sebagai yatnya, dunia ini juga terikat oleh hukum karma. Oleh karena itu, oh Arjuna, lakukan pekerjaanmu sebagai yatnya. Bebaskan dirimu dari semua ikatan. Bekerjalah dengan tulus ikhlas untuk Tuhan. Di sini sudah sangat jelas dikatakan di Bhagavad Gita sloka 3 ke 9. Bagaimana pentingnya kita melaksanakan yatnya. Lanjut di dalam lontar Bhisma Parwa dikatakan, apa ni kang karbo ke entas kartu tak keperingatnya niatan yo. Artinya segala karma itu akan dapat dibebaskan dengan pelaksanaan niatnya yang tulus dan ikhlas. Itu tujuan yang kedua. Lanjut kita pada tujuan akhir daripada lanjutkan satu, niatnya adalah satu jalan mencapai surga. Niatnya juga untuk salah satu jalan untuk mencapai surga. Ini terkait dalam kitab suci Agartya Parwa. Tiga ikang karyo amuharo swarga. Luwir nio tapo iadyo kirti. Yang pertama tapo, itu adalah pengakangan diri. Kedua ada iadnya persembahan suci. Yang ketiga adalah kirti, kebahagiaan. Apabila kita bisa melaksanakan tiga ini saja, kita akan mencapai surga. Ini ada di lontar Bhisma Parwa. Yang terakhir, tujuan daripada kita melaksanakan yatnya adalah untuk mencapai kelepasan, yaitu menunggalnya Atman dan Paramatman sesuai kitab suci Bhagavad Gita 4 sloka 31. Mereka yang makan makanan suci dari sisa yatnya akan mencapai Brahman. Dunia ini bukan untuk orang yang tidak memberikan pengorbanan. Oleh sebab itu, yatnya sangatlah sakral dan penting buat kita umat Hindu. Apabila membangun yatnya, dasarnya, mitologinya, dan tujuannya kita sudah jelas paham, ya. Lanjut di dalam yatnya Pakirti dijelaskan juga masalah yatnya mengenai bebantenan. Yang pertama, Banten Pinyako Ragantui. Banten itu seperti diri kita sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan di sana? Di sana kalau Banten itu sendiri adalah yang merupakan perwujudan diri kita adalah Banten atap Banten natap alit, itu termasuk dari sesayut penyenang, itu termasuk Banten seperti rupone dwi. Yang kedua, Banten Pinako rupaning ide betaro, itu contohnya adalah Banten Dewa Dewi. Di saat kita melaksanakan upacara besar, maka Dewa Dewi harus ada. Itulah wujudan ide betaro. Yang ketiga di dalam kerti adalah Ande Buano, Banten sebagai wujud alam semesta. Itu diwujudkan dengan Banten Pulau Gembal dan Bebangkit. Itu Ande Buano, alam semesta diwujudkan dengan Banten, Pulau Gembal dan Bebangkit. Setelah itu ada tiga kualitas daripada yatnya itu sendiri. Yang pertama adalah tamasika yatnya, yang kedua rajasika yatnya, yang ketiga adalah sattwika yatnya. Ini kita akan membangun yatnya ayu, harus didasari dengan tiga itu. Yang pertama, tamasika yatnya adalah yatnya yang tidak sesuai dengan sastra. Jadi kalau tidak sesuai dengan sastra, itu adalah tamasika yatnya.
Jadi harus sesuai dengan sastra. Yang kedua adalah Raja Sikoyatnyo, hanya untuk pamer saja. Yatnya hanya untuk pamer-pamer saja bahwa kelihatan wah, itu termasuk Rajas Sikatamu. Yang terakhir adalah Satwiko Yatnyo. Yatnya yang sesuai dengan sastra. Oleh sebab itu, yang sesuai dengan ya sastra ini ada 7 ciri-ciri yatnya yang Satwika. Yang pertama adalah serada. Yang kedua adalah tulus ikhlas. Yang ketiga ada sesuai dengan sastra. Yang keempat adalah daksina. Yang kelima adalah mantra dan gita. Yang keenam adalah anasewa. Yang ketujuh adalah namista karma. Jadi serada, bakti. Yatnya yang betul-betul Satwika harus didasari dengan bakti yang tulus dan ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tulus ikhlas tanpa pemerih. Betul-betul tidak ada sama sekali kepentingan. Kita ikhlas, berapapun yang kita bisa punyakan, kita punyakan. Bukan kepentingan di Betara, bukan kepentingan kita sendiri sebagai umat yang mempunyai rasa cinta kasih kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Yang ketiga sesuai dengan sastra. Makanya sebelum melaksanakan yatnya mesti panitia tangkil ke Griyo Nunas kepada Sulinggi bagaimana yatnya ini supaya sesuai dengan sastra. Yang keempat adalah daksino, ada persembahan di situ yang disampaikan kepada pandita, pemangku, serati, itu di situ. Yang kelima ada mantra dan gita. Kalau tidak ada mantra dan gita, ini juga tidak menjadi yatnya yang Satwika. Yang keenam adalah anasewa. Anasewa ini pelayanan. Ada pelayanan terhadap tamu yang hadir. Menghadiri suatu kegiatan yatnya, maka ada pelayanan. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya, ya. Tidak usah bertanya bapak dari mana, kok pakaiannya begini, nggak pakai begini. Ini masih ada di kita. Kalau orang tidak pakai centeng saja, kalau orang dia tahu, mesti cara menegurnya kalau yang baik tidak ada masalah. Tapi kalau ada nanti ada yang tersinggung, akhirnya jadi kemana-mana. Nah ini masuk dalam pelayanan. Yang ketujuh adalah nasmita. Nasmita ini adalah tidak pamer lagi, masuk di sini, ya, di 7 ini. Oleh sebab itu, dengan kita memahami filosofi, mitologi, terus tujuan daripada kita beryatnya, maka astungkaro kita semua akan bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan kita beryatnya, ya. Untuk melepaskan diri dari dosa, melepaskan diri dari karma, melepaskan untuk mencapai pelepasan. Ini tujuan dari kita melakukan yatnya. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan, harus didasari oleh sastra. Kalau hanya sekedar saja, oh kita melaturkan, ya silakan, tapi nilainya akan tidak sesuai dengan apa yang memang terkandung dalam sastra-sastra kita, ya. Oleh sebab itu di dalam yang paling penting itu kita semua di sini adalah fitriyatnya itu. Bagaimana kita antara orang tua dengan anak mempunyai kewajiban sama, ya. Apabila terjadi sesuatu, salah satu sudah kembali kepada Sang Maha Kuasa, kewajiban daripada anak dan orang tua itu sampai menjadikan leluhur menjadi dewoyang. Kalau belum sampai menjadi dewoyang, itu belum selesai. Kalau beliau belum melinggih di Kemulan, kalau di Bali, itu belum selesai tugas Anda. Belum bisa menjadikan leluhur menjadi dewoyang. Kalau sampai sekarang masih ada belum sampai ngelinggihan, itu leluhurnya masih terkatung-katung, ya.
Mungkin masih kalau di Bali ceritanya gitu kan, leluhurnya masih ngayah di Pura Dalem, leluhurnya masih ngayah di sini gitu kan begitu. Sampai ada kalau mau tuna itu leluhur masih di laut. Bagaimana cara kita leluhur masih di laut kan gitu. Oleh sebab itulah kita harus melaksanakan yang namanya pitrayatnya sampai selesai, sampai ngelingihang menjadi dewa yang. Kewajiban selanjutnya adalah melaksanakan yadnya kembali. Ya, itu mungkin yang dapat Tiang sampaikan bagaimana pentingnya kita melaksanakan yadnya dalam rangka puja wali Ide Betaro sani melingi ring Puro Agung Jakarano. Inilah dasar kita wangun yadnyo ayu. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini walaupun tidak banyak gitu, tetapi bisa dipahami, sama-sama belajar. Tiang juga masih belajar, bapak-bapak juga belajar, mungkin ada yang lebih pintar dari saya, astungkaro ya, astungkaro. Karena di samping saya ini beliau profesor, kalau saya basic saya bukan memang basic agama, terus terang Tiang, kalau Tiang bukan basic agama, Tiang basic tentara gitu. Jadi ya terpaksa Tiang harus belajar gitu. Oleh sebab itu mohon maaf kalau ada kekurangannya. Tiang sebagai pendeta memohon kepada umat seduma, tujuan kita di samping untuk pelepasan adalah kebersamaan. Kita tujuannya adalah guyub rukun, saling asah, saling asih, saling asuh. Nggih, itu saja mungkin yang perlu Tiang sampaikan, dapat Tiang sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dipahami, dan juga nanti bisa dilaksanakan agar apa yang menjadi tujuan kita semua membangun wadnyo menjadi labdo karyo sinaningdon. Ide Betaro masreco kepada kita rahayu rahajeng dan jagat itu. Niki cukup niko sane dapat yang sampaikan, kurang lebih Tiang mohon ampura. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.